Ya, kita mulai perkuliahan kita tatap muka yang keempat, ya. Sesuai dengan silabus. Di tatap muka yang keempat ini kita sudah memulai submateri yang baru, yaitu materi CPMK kedua. Itu dengan titelnya itu adalah work breakdown structure. Ya. Kalau kemarin 3 minggu kemarin kita sudah melewati CPMK 1, yaitu terkait dengan metode pelaksanaan dan spesifikasi teknik, dan juga tugas-tugasnya sudah diberikan dan sudah dikerjakan, yaitu tugas personal. Terus hari ini kita melangkah ke work breakdown structure-nya. Apa sih yang dikatakan dengan work breakdown structure itu? Jadi pada prinsipnya, work breakdown structure itu berupa hierarki. Jadi artinya di sini adalah hierarki pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan. Jadi pengertiannya dari apa yang dikerjakan di dalam proyek itu, item-item itu dikelompokkan. Contohnya ada pekerjaan beton, ya, ada pekerjaan galian, terus dan lain-lain. Nah, itu dikelompokkan dan pekerjaan galian itu ada juga di bawahnya. Di bawahnya apa? Misalnya pekerjaan galian itu juga di breakdown lagi, di bawahnya itu apa? Begitu terus sampai nanti semua pekerjaan itu, item pekerjaan, aktivitas di proyek itu jelas didetailkan dalam bentuk struktur organisasi. Itu yang dinamakan dengan WBS. Nah, WBS ini digunakan untuk melakukan memecah atau breakdown tiap proses pekerjaan itu menjadi lebih detail. Hal ini dimasukkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Seperti saya katakan tadi, contohnya, bahwa tatkala ada pekerjaan galian, pekerjaan tanah, adalah struktur level satunya itu pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah itu apalagi yang dikerjakan? Masuklah aktivitas. Berarti ada penggalian tanah, ada penimbunan tanah, terus ada pemadatan. Itu adalah sub hierarki atau struktur daripada pekerjaan tanah tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam semua proyek, dalam semua aktivitas proyek itu dibuat seperti itu. Itulah yang dikatakan dengan work breakdown structure. Apa kegunaan daripada WBS itu? Apa manfaat dari WBS itu? Dan kenapa sebenarnya harus dibuat WBS itu? Nah, ini kegunaannya ini. Sekompleks apapun pekerjaan di dalam proyek itu, tapi dengan sudah ada WBS, jadi mengurangi adanya yang ketertinggalan item pekerjaan. Makanya disebutkan di sini adalah mengurangi kompleksitas. Nah, terus apalagi kegunaannya adalah itu adalah salah satu dalam unsur ataupun input di dalam membuat nanti time schedule, ya, penjadwalan ataupun pengendalian. Nah, itu juga WBS itu juga yang digunakan nanti untuk dasar yang digunakan untuk menghitung estimate biaya, ya, cost estimate, terus sebagai budgetingnya. Terus dari situ juga, dari WBS kita bisa merencanakan risiko. Risiko daripada proyek yang akan kita laksanakan itu. Terus ada juga kegunaannya adalah mengidentifikasi semua kegiatan,
aktivitas di dalam lingkup proyek. Jadi ingat, berarti dengan sudah ada WBS, ini nanti ada jelas banyak ketergantungannya, keterikatannya dengan pertemuan-pertemuan kita di yang berikutnya. Karena kenapa? Kita juga nanti akan menghitung estimasi biaya. Kalau kita menghitung estimasi biaya, berarti dasarnya adalah WBS. Kalau kita melakukan penjadwalan, time schedule, mungkin di pertemuan ke-10 mungkin itu kalau tidak salah, itu juga dasarnya apa? Adalah WBS. Jadi WBS ini adalah sangat penting vital di dalam kita merencanakan sebuah proyek. Jadi sama juga halnya seperti tugas personal, tugas pribadi, daripada mahasiswa itu kan ada sudah tugas 1, tugas 2, personal ya, tugas personal 1, personal 2. Nah, di situ kan masing-masing sudah dikasih tahu bahwa sesuai dengan nomor urut. Ada mungkin 5 atau 6 tipe itu, fondasi itu. Nah, itu juga nanti, jadi tujuan daripada tugas itu nanti dikerjakan sesuai dengan materi kita. Seperti kemarin adalah membuat pelaksanaan dan spesifikasi teknik. Begitu nanti muncul lagi tugas berikutnya adalah untuk membuat WBS-nya. Ya, membuat WBS-nya. Seperti itu. Seperti itu, akhirnya bisa kita setelah buat WBS-nya tetap memakai soal itu, tipe bentuk itu masing-masing mahasiswa. Nanti masuk lagi bagaimana menghitung volume, estimasi biaya, membuat jadwal schedule. Nanti contohnya seperti itu. Alur daripada tugas personal itu adalah seperti itu. Tapi tugas personal ini adalah kan skop kecil. Sama halnya nanti di dalam tugas besar per kelompok. Wah, itu sudah lumayan komplit ya. Buat UABS-nya nanti juga udah komplit banget itu. Lumayan komplit. Nah, itu bedanya dengan yang pribadi, yang personal itu. Nah, itu fungsi daripada WBS. Nah, ini contoh-contoh daripada WBS. Kalau kita lihat yang sebelah kiri, bahwa di sini ada proyek. Proyek itu dibagi dalam tiga kelompok pekerjaan utama, yaitu plan. Ya. Plan, terus ada code, ada tes. Nah, ini plan, code, tes inilah yang dikatakan dengan level 1. Ya. Dari plan ini diturunkan lagi aktivitasnya ada berapa, apa saja. Nah, kalau di sini ada disebutkan tas 1, tas 2. Dari code juga seperti itu. Dari tes juga diturunkan, ada tas 5 dan 6. Nah, ini contoh daripada WBS. Nah, di sini sebelah kanan juga ini WBS diambil daripada Primavera. Nah, kelihatannya seperti ini. Tapi kalau di sini dia sudah jelas include ada waktu sama biaya. Ya. Kalau coba kita lihat project summary. Ya. Berarti proyek itu dikerjakan di dalam waktu 720 jam dengan biaya sekian. Apa saja yang dikerjakan di proyek summary itu? Ada 3 item itu, yaitu design phase, ya, tahap perencanaan. Terus ada yang kedua adalah tahap programming, dan ketiga adalah tahap testing. Nah, masing-masing itu diturunkan lagi. Sedangkan fase desain itu ada 2, desain pertama dengan desain kedua. Di desain pertama itu apa yang dilakukan? Turunkan lagi aktivitasnya. Ada di sana, ada di sini start milestone, ada desain tas 1. Nah, begitu juga dengan desain fase tahap 2. Diturunkan ada desain tas 2, 3,
4. Di mana masing-masing di bawah ini menyatakan ada waktu yang digunakan atau waktu yang tersedia untuk katakanlah untuk desain phase itu ya. Desain tahap pertama itu 80 jam. Dengan biaya yang digunakan adalah $4.000. Seperti itu ya. Nah, semua ada dibuat seperti itu, ada turunannya. Nah, kalau dilihat di sini kan ada angka-angka disebutkan. Project summary itu angka 1, itu diturunkan levelnya dengan menjadi 3, yaitu ada 1.1, ada 1.2, ada 1.3. Yang mana 1.1 design phase, 1.2 programming, 1.3 adalah testing phase. Nah, 1.1 diturunkan lagi, muncullah 1.1.1 dan 1.1.2. Nah, itu diturunkan lagi, masing-masing muncul. Nah, itu urutan nomor yang digunakan di dalam WBS. Ya. Jadi gampang ya, gampang. Cuma struktur aja, struktur di dalam struktur project yang dikerjakan itu. Nah, ini ada hubungannya nanti seperti yang saya katakan tadi bahwa apa kegunaan WBS itu. Nah, WBS itu nanti seperti adalah hubungannya ke penjadwalan. Penjadwalan itu adalah ini, PERT, nah, salah satunya ada CPM, ini adalah Gantt chart. Ya. Jadi ini adalah bagian-bagian daripada time schedule, di mana dasarnya itu adalah berangkat dari WBS. Jadi di sini memperlihatkan WBS itu sangat vital sekali. Nah, ini penjelasan tadi sebenarnya yang sudah saya jelaskan bahwa apa yang terdapat di dalam WBS itu ada aktivitas, ada task, ada milestone. Ini yang dikatakan yang dibuatkan tadi ada level 1, terus diturunkan level 2, diturunkan lagi level 3, dan seterusnya. Atau dengan melihat, tadi saya dengan penomoran tadi ada poin 1, ada poin 1.1, ada poin 1.2. Sedangkan sedangkan 1.1 diturunkan lagi menjadi 1.1.1 atau 1.1.2. Seperti itu. Itu dari menurunkan dari aktivitas task sampai ke milestone. Ya. Itu yang dikatakan di dalam WBS itu. Nah, ini juga contohnya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini ada level 1-nya apa? Aktivitas apa? Level diturunkan, level 2-nya apa? Subaktivitas itu. Ya. Sampai nanti habis tidak ada lagi pekerjaan yang ada di dalam pengelompokan itu. Itu maksudnya work breakdown structure. Ya. Ini juga, nah kalau seperti dalam project, dalam kita orang sipil, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, ada project, ya. Project itu, katakanlah itu proyek A, pekerjaannya itu adalah pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, fondasi, pekerjaan beton. Karena ini pekerjaan persiapan, ini juga masih bisa detailkan apa yang perlu dipersiapkan lagi di pekerjaan persiapan ini. Ya. Ini diturunkan, misalnya seperti buat direksi CAD, kantor, terus pelang proyek, terus perizinan dan lain-lain. Nah, itu di bawah pekerjaan persiapan. Terus pekerjaan tanah apa yang dikerjakan di sini? Galian tanah. Apa lagi? Masih ada lagi timbunan, pemadatan. Di pekerjaan pondasi, apa yang dikerjakan kalau pondasi itu? Adalah tiang pancang. Setelah tiang pancang apa? Ada juga pile cap. Di pile cap itu apa yang ada di pile cap? Berarti di situ ada pembesian, ada pengecoran.
Atau barangkali di situ ada angkur. Nah, seperti itu ya. Nah, pekerjaan beton. Nah, beton itu di mana dilakukan? Ternyata ada di pekerjaan balok, di kolom, di pekerjaan plat. Nah, ini juga masih bisa diturunkan. Di pekerjaan plat itu yang di mana? Balok itu yang di mana? Seperti itu. Itu yang dinamakan dengan work breakdown struktur tadi. Nah, ini bentuknya kalau dalam bentuk hierarki penomoran tadi seperti ini. Jadi katakanlah ada pekerjaan persiapan, apa yang dilakukan di persiapan, muncullah 1.1, pembersihan lahan. 1.2, pemasangan boplang. Masuk ke aktivitas kedua, pekerjaan struktur bawah. Di struktur bawah itu apa yang dikerjakan? Muncullah 2.1 itu pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah itu diturunkan lagi. Masih ada galian tanah, bukan pasir, pemadatan, dan lain-lain kalau masih ada. Nah, di pekerjaan fondasi ada juga apa itu? Mancangan. Nah, seperti ini ya. Terus masuk ke pekerjaan struktur atas. Ini. Jadi lihat, nomor 3, 3.1, struktur lantai 1. Masuklah diturunkan lagi 3.1.1, slope. 3.1.2, 4 lantai. 3.1.3, kolom lantai 1. Seperti ini. Nah, ini di dalam membuat hierarki struktur daripada proyek itu ataupun WBS-nya. Nah, ini juga contoh pekerjaan struktur WBS proyek Ruko XYZ ya. Nah, ini sama aja prinsipnya. Penting apa dulu pekerjaan utamanya, potkan dulu di atas. Setelah itu turunkan ke level 2-nya apa lagi. Nah, turunkan ke level 3 sampai turun sampai habis. Gitu. Sampai tidak lagi aktivitas yang tertinggal. Ya, seperti itu pengantar materi kita WBS untuk pertemuan keempat ini. Nah, ini yang di slide ini hanya ringkas-ringkasannya saja. Nah, silakan dibaca detailnya itu di dalam modul yang sudah saya kasih di post ya. Di situ bisa dibaca penjelasan daripada apa yang sudah ditayangkan di slide ini untuk lebih detailnya. Bisa dilihat di sana, dipelajari di sana. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, mau nanya Pak. Untuk pembuatan WBS itu alangkah baiknya buat manual Pak atau pakai software gitu Pak? Atau gimana Pak? Ya, oke. Rizky, kalau di dalam Primavera itu ada. Jadi tidak perlu susah-susah, di dalam Primavera itu ada tool-nya. Ya. Kalau tidak ada tool sebenarnya pakai ini juga bisa ya, pakai Excel atau pakai yang lain-lain juga bisa. Itu enggak terlalu masalah. Tapi yang jelas kalau di Primavera WBS itu muncul. Kan tadi Bapak bilang WBS bakal berkelanjutan sama tugas-tugas selanjutnya. Nah, nanti itu misalkan kita pakai Primavera untuk tugas-tugas selanjutnya, apa harus ada misalkan kayak aplikasi yang sama atau gimana, atau nanti tugasnya gimana Pak? Ada gambaran ini nggak Pak ke depannya? Tugas-tugas personal ini maksudnya? Iya Pak, yang tugas personal Pak. Kalau tugas personal itu cukup dengan WBS yang manual saja. Bisa dengan Excel, terus saja dibuat. Karena kalau sudah masuk ke WBS seperti yang di Primavera itu nanti sudah sampai ke biaya, ke resource, tenaga kerja, seperti itu. Tugas personal itu namanya juga pribadi, masih dibuat simpel, tapi yang penting mengerti itu. Soalnya juga kan cuma ngerjain fondasi 1 meter kali 2 meter kan,
Yang penting paham prinsipnya, itu sebenarnya tugas pribadi itu. Ya. Oke, ada lagi? Ya, jadi saya ulangi, silakan dipelajari ya di modul sudah ada, di modul yang keempat di pos sudah ada. Kan dipelajari saja. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya ke materi yang kelima. Materi yang kelima ini masih juga rangkuman daripada WBS. Tapi di sini sudah berbicara tentang biaya ya. Kita lanjut dulu materi yang kelima. Ya, sudah kelihatan? Ya, oke. Jadi yang kalau tadi berbicara tentang work breakdown structure itu adalah berbicara tentang aktivitas, ya, aktivitas ataupun kegiatan yang dikerjakan yang dikelompokkan. Nah, ada lagi bagian daripada WBS itu yang disebutkan dengan CBS atau cost breakdown structure-nya. Jadi dari cost breakdown structure ini, dari WBS yang sudah dibuat, dimunculkan berapa biaya daripada pekerjaan itu. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau tadi ada level 1, ada level 2, level 3. Nah, katakan level 3 dulu berapa biayanya? Nah, muncul di situ, di level 3-nya. Masuk naik ke atas lagi ke level 2, berarti level 2 kan penjumlahan daripada biaya di level 3. Kan seperti itu ya. Masuk ke level 1 sampai nanti terakhir itu muncul total biaya daripada proyek itu. Nah, jadi cost breakdown structure itu adalah mengetahui berapa biaya yang diperlukan di dalam suatu kelompok kerja yang dibuat dalam WBS. Itu sebenarnya. Jadi hampir sama dengan WBS, cuma di sini yang dimunculkan cost-nya tadi, ada kelihatan biayanya. Tadi sudah dicontoh, sudah saya singgung sedikit ini, ada waktu dan biaya. Sebenarnya seperti itu ya. Nah, itu yang di cost breakdown structure yang di pertemuan kelima. Nah, ini katakan seperti yang saya katakan tadi bahwa CBS itu adalah ada struktur biaya. Muncul biaya di setiap level hierarki itu. Itu yang dikatakan dengan CBS-nya. Nah, ini tadi, kenapa muncul biaya di situ, di CBS itu? Karena ada hubungannya dengan fungsi daripada kegunaan daripada WBS tadi yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Nah, ada di situ nanti adalah yaitu estimasi biaya dan costing biaya budget. Nah, ya, costing budget, estimasi biaya. Nah, ini yang saya katakan tadi adalah ini, bahwa seperti lihat di sebelah kanan, ya di project summary-nya itu sudah muncul biayanya, ada muncul biaya. Ya. Itu biayanya itu di bawah sini. Katakanlah kita ambil 1.3. 1.3 itu terdiri dari 1.31, 1.32, 1.33, dan 1.34. Nah, kita lihat 1.34 itu end milestone ya. Jadi kalau namanya juga milestone berarti tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas, jadi nol. Biayanya tidak memerlukan biaya.
Masuk kita ke level 1.3.3, yaitu tas 3. Di situ ada biaya $4.800. Masuk ke 1.3.2 tas 2 ada biaya $2.400.000. Masuk ke tas 1 itu $2.400.000 juga. Jadi masuk ke level yang paling tinggi yaitu 1.3, levelnya testing phase itu ada 9.600.000 $9.600. Nah, $9.600 ini adalah penjumlahan dari biaya di 1.31 ditambah 1.32 ditambah 1.33 dan 1.34, ya. Jadi berangkat dari bawah untuk penjumlahannya seperti itu. Terus nanti sampai ke project summary, penjumlahan dari 1.1, 1.2, 1.3. Itu yang dikatakan dengan cost breakdown structure-nya. Jadi biaya itu dimunculkan dalam bentuk struktur seperti struktur organisasi seperti ini. Ya, ini kalau di dalam hierarki pekerjaan itu terkait dengan level tanggung jawab atau ke personal orangnya. Ya, ke personal orang yang bertanggung jawab di situ siapa? Di sini level pertama di atas ada manajer proyek, di bawahnya siapa? Ada site manager, di bawahnya ada supervisor, di bawahnya ada pelaksana. Nah, di bawah pelaksana ini berarti ada lagi dong nanti ya. Apa di bawahnya adalah para pekerja, ya, pekerja di sini tukang-tukang. Ya, itu. Nah, ini dalam bentuk ada bentuk tanggung jawab di setiap hierarki itu siapa yang bertanggung jawab, ya. Nah, bertanggung jawab directly in charge. Kalau penanggung jawab kan pasti level 1, penanggung jawab keseluruhannya. Tapi yang in charge di posisi level 2 itu siapa? Nah, itu maksudnya ini. Nah, bagaimana membuat ataupun merencanakan CBS itu? Nah, ini ada di sini ada tahap perencanaannya, ya, mulai dari tahap konseptual, ya, ada pengembangan konseptual. Setelah itu ada tahap desain konstruksi, ada tahap pelelangan dan pelaksanaan. Di mana komponen biaya itu dibagi dalam 2, ya. Ini sudah kalian dapat juga di mata kuliah yang dasarnya ini adalah biaya langsung dengan biaya tidak langsung. Nah, ini adalah contohnya, tapi ini sudah detail, ya. Sudah detail CBS-nya, detail sekali. Nanti akan kita pelajari lebih detail ini di RAB. Nah, yang dikatakan tadi nilai daripada budget struktur itu seperti pekerjaan fondasi adalah berarti ini. Yang paling kanan ini adalah 6.300.000 sekian. Ini yang dimunculkan 6.300 sekian. Nah, terus yang atap adalah 55 juta sekian. Nah, ini yang dimunculkan. Pekerjaan finishing berapa? Ini dimunculkan 36 juta. Nah, terus totalnya berapa adalah 239 juta. Ini yang muncul tadi di summary, project summary di paling atas, di level pertama. Nah, ini penjelasannya seperti saya jelaskan tadi dari contoh ini, ya, dari contoh slide sebelumnya. Nah, di sini ada 4 item pekerjaan pengelompokan, ada persiapan, fondasi, ada atap, ada finishing. Nah, yang kita munculkan di cost breakdown structure adalah nilai-nilai ini. Ya, jadi nanti terkait dengan cost breakdown structure ini bukan bentuk struktur, ya, cost breakdown-nya akan lebih detail dibahas nanti dalam rencana anggaran biaya proyek pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya,
Seperti itu terkait dengan cost. Jadi WBS dengan CBS itu adalah hampir sama, cuma bedanya satu itu terkait dengan item pekerjaannya, terus yang keduanya itu yang CBS itu terkait dengan biayanya. Tapi WBS itu berarti dilengkapi oleh CBS. Ya, itu pengertiannya. Jadi materi ini juga nanti akan saya share ya di pertemuan minggu depannya, akan saya share di forum, di post, bisa dibaca-baca nanti lebih detail apa sebenarnya CBS itu. Tapi gambarannya seperti itulah, seperti yang saya sampaikan di pagi hari ini. Ya, rasa-rasanya materi, coba kita buka dulu ya yang ini ya. Coba sebentar. Ya, ini nanti untuk minggu depan. Yang terakhir terkait dengan cost breakdown structure itu, yang bisa baca-baca di sini nanti. Sini lebih detail dibacanya, sampai menemukan semua biaya-biaya itu, dan bagaimana proses pembuatan daripada CBS berdasarkan Project Management Body of Knowledge, PMBOK ya. Ini ada urutannya. Harus ada input data dulu, apa yang diinput ada dikatakan di sini adalah WBS ya. Kalau saya besar ini dalam membuat CBS itu apa yang harus disiapkan dulu. Sudah ada WBS-nya. Yang pertama adalah ada WBS, work breakdown structure-nya ada. Yang kedua apa? Resource, tenaga yang dibutuhkan apa? Orang, peralatan apa? Itu jelas. Terus berapa harga daripada resource rate ya? Udah kita tahu juga aktivitas durasinya berapa. Karena dengan ada durasi lama pekerjaan itu baru kita bisa menghitung daripada berapa biayanya, upahnya berapa, harga materialnya berapa. Nah, terus baru perencanaan ya, estimasi publication, harganya, historical information, baru ada chart account-nya. Nah ini lebih banyak ke chart account itu maksudnya bentuk-bentuk chart daripada biayanya yang ditampilkan dalam account. Baru ada juga risiko. Terus setelah ada input data ini apa yang di toolnya, nah ini sebelahnya ya, ada computerized tool dan lain-lain. Ini alat yang digunakan untuk membuat CBS itu ya. Nah, hasilnya nanti apa? Outputnya itu ini. Keluarlah cost estimasi. Ya. Keluarlah cost management plan. Itulah yang muncul nanti di cost structure tadi, cost breakdown structure. Ini menurut PMBOK ya, yang dari luar sana. Itu nanti bisa kalian baca-baca di sini detail terkait dengan cost breakdown structure itu. Nah, ini penomoran tadi, yang menunjukkan penomoran.
Ya, seperti itu dasar-dasarnya. Terus coba dilihat di yang ini. Yang ke yang pertemuan hari ini, materi keempat juga sudah ada. Apa yang saya jelaskan tadi dengan slide adalah diambil dari sini, semua detailnya ada di dalam modul ini. Bisa dibaca-baca, pahami di sini. Sama juga kalau dari bagaimana membuat WBS itu, kalau dari PMBOK ini ada input, ada tool, ada output. Ya. Nanti dari sini apa yang dikeluarkan itu adalah scope baseline-nya. Nah, scope baseline berarti dasar daripada pekerjaan yang harus dikerjakan di semua situ. Nah, ini bisa langkah-langkah bagaimana langkah-langkah membuat WBS seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau di dalam PMBOK lebih detail apa harus disiapkan. Ada 5.1, 5.2, 5.3, kelas dibuat. Sampai nanti kita membuat grid WBS 5.4. Nanti begitu sudah jadi juga WBS-nya, apa yang dikeluarkan dari situ. Apa kelanjutannya. Kalau WBS diupdate apa seperti tadi, ya masuk ke definisi aktivitas, estimasi biaya, budget, risk, ini sebelah kanan ini. Ya. Nah, ini tadi contoh-contoh yang di sana saya masukkan ke slide. Ini sistem penomoran. Ya. Ya, sampai di situ ada yang bertanya? Saya mau nanya, berarti kalau CBS itu bisa dibuat setelah RAB selesai dibuat ya, Pak? Sebenarnya tidak ya. CBS itu adalah lebih kepada perencanaan. Ya. Perencanaan, katakanlah kalau kita merencanakan sebuah rumah itu ya, kita sudah punya acar-acar budgetingnya berapa. Ya, budgetingnya berapa, itu sudah kita munculkan. Namun nanti finalnya itu adalah di RAB. RAB itu sudah detail banget. Kalau itu bedanya. RAB sudah detail sekali, setiap item sudah dimunculkan harga-harganya. Tapi kalau dalam CBS itu, kita masih memperkirakan. Namanya juga ada konseptual perencanaan biaya seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan itu. Jadi tidak harus menunggu RAW dibuat dulu, enggak. Tapi harus sudah ada itu, sudah ada CBS-nya, walaupun tidak detail banget. Ya. Seperti itu contohnya. Berarti fungsi CBS itu sebagai acuan buat pembuatan RAB agar anggarannya nggak semakin membengkak ya, Pak? Ya, betul. Ya, betul seperti itu. Katakanlah seperti kita mau buat suatu proyek ya, suatu proyek kan, kalau misalnya itu dalam mengerjakan sebuah proyek, perencanaan proyek, dikasihkan terhadap konsultan, katakanlah konsultan kan si owner itu sudah buat ini, buat kira-kira anggarannya itu berapa, dia sudah buat kan. Nah, sudah buat, saya mau budgetnya, katakanlah saya mau bangun rumah itu dengan budget 200 juta misalnya, 200 juta, nanti itulah biaya yang ada di saya, tergantung nanti konsepnya bagaimana dibuat, bahannya dari mana, nah pondasinya kita berapa. Nah kalau lebih gampang itu juga kan seperti di pekerjaan sipil itu sudah itu bisa dikategorikan pondasi itu berapa persen dari katakanlah nilai total 200 juta, biaya pondasi itu berapa persen, terus biaya strukturnya berapa persen, berapa biaya arsitekturalnya berapa persen,
terus finishingnya berapa persen, totalnya nanti 200 juta itu sudah ada gambaran seperti itu dari yang sudah berdasarkan pengalaman yang sudah itu sudah bisa dimunculkan. Nah, itu kan belum kita hitung detail RAB-nya kan, tapi sudah muncul angka itu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Angka finalnya nanti muncul dari RAB, detail banget. Nah, seperti itu. Ya. Ada lagi rekan-rekan? Sepertinya cukup Pak untuk WBS dan CBS-nya. Ya, oke. Jadi WBS CBS tidak susah kan, gampang, itulah artinya. Jadi materi kita di pertemuan 45 sudah. Tinggal nanti kalian perdalam di dalam mempelajari modulnya. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, saya kasih tahu kemarin itu bahwa hari ini kita gunakan sebagai asistensi tugas, ya, asistensi tugas kelompok. Istilahnya materi yang akan dilakukan per kelompok itu apa? Itu yang mau kita bahas. Setelah kita bahas itu udah selesai perkuliahan pertemuan kita. Ayo, silakan siapa yang dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 siapa kemarin? Raihan. Timnya. Sebentar Pak, saya lihat dulu. Ivan, Pak. Kelompoknya Ivan Pak, Johannes Raymond, Rama, Fajar, Abi, sama Didik. Ya, oke. Satu orang aja yang mewakili, coba diceritakan dulu. Pak, saya mau nanya Pak, dari kelompok 1 Pak. Ya, berapa? Itu kan saya punya kan dapat gambar Pak, gambar desainnya dari dari senior saya Pak, yang dari teman saya Pak. Tapi kalau untuk RAB-nya itu Pak, mereka nggak mau ngasih Pak. Tapi kalau misalkan dari kelompok kami ngitung RAB, takutnya nanti malah dipermasalahan nggak Pak ya? Soalnya proyeknya lagi berjalan Pak. Ya, oke. Saya jawab, Raymond. Iya Pak. Sebenarnya tugas besar itu yang disuruh hanya mencari gambar detail. Ya, mencuri gambar detail, tidak disuruh mencari RAB. Ya, cari gambarnya yang detail mulai dari bawah sampai atas, sampai detail, sampai ke detail-detail penulangan. Itu saja. Nah, sekarang yang kita bahas hari ini, gambar yang sudah kalian pilih itu yang dijelaskan. Itu yang dijelaskan gambarnya apa, terus detailnya bagaimana, itu bukan mencari RAB, bukan mencari biaya, bukan mencari time schedule, karena itu nanti kalian yang mengerjakan. Ya, kalian yang menghitung itu, kalian yang mengerjakan, bukan mencontoh dari yang ada. Jadi sebenarnya tugas besar 2 ini kan memakai tugas besar 1, hasil gambar tugas besar 1, tapi saya lihat tugas besar 1 maksud saya itu tugas stupa 1. Tapi saya lihat gambarnya masih mentah, belum bisa dipakai. Akhirnya saya suruh kalian nyari gambar sendiri. Hanya cari gambar, bukan mencari biaya sama dan lain-lain, tidak. Itu kalian kerjakan sendiri kelompok itu nanti. Jelas, Raymond? Jelas Pak. Jelas? Tapi ini Pak, masalah gambar yang
mau kami paparin itu lagi pembangunan dan itu nggak masalah nantinya Pak kalau misalkan nanti pasti tugas besar kedua bikin RAB itu dari sendiri Pak. Tidak masalah, tidak masalah. Oke, Tidak baik Pak. masalah. Terima kasih Ini Pak. kan hanya internal kita, internal tugas clear. Berbeda angkanya juga tidak masalah. Justru harus itu yang diharapkan. Bagaimana cara kalian menghitung? Kalau malah Iya, Pak. sama angkanya ini sudah malah tanda tanya, berarti ciblak doang. Ya kan, seperti itu. Ya, oke. Paham ya, Iya, Pak. Raymond? Paham Pak, paham Pak. Coba proyek kalian itu apa? Rencananya ini Pak, Masjid Apung Pak. Berapa lantai? 4 lantai Pak. Ya oke, yang penting mencukupi sesuai dengan tugas ya. Dimintakan 4 Iya, Pak. lantai. Oke, nggak apa-apa. Tapi yakinkan gambarnya harus komplit. Begitu nanti gambar tidak komplit, karena gambar itu juga sudah muncul nanti di laporan. Begitu gambar tidak komplit, kalian nanti susah. Kesusahan ada di kalian. Ya. Baik Pak. Kayak saya tekankan, gambar usahakan harus detail. Gambarnya yang perlu detail, bukan yang lain-lain. Sudah sampai di mana? Udah mulai di mana? Raymond, sudah mulai di mana pekerjaannya? Pekerjaannya maksudnya Pak yang di lapangannya atau Bukan tugas. tugasnya? Tugasnya baru ini Pak, gambar doang Pak, gambar penulangannya sama gambar desain dari gambar kerja ini proyek Pak. Ya, oke, silakan kalau gitu. Ya. Udah mulai dikerjakan itu kan ingat batasnya tugas besar satu tanggal berapa ya, saya lupa di situ. Yang terdiri dari 3 bab ya. Pendahuluan, metode pelaksanaan sampai ke WBS kelihatannya ya, atau sampai ke BOQ ya. Saya lupa. Bisa dilihat di soalnya. Nah, itu waktunya sampai di WBS, Pak. Sampai 2 WBS ya. Berarti tugas besar 1 itu sampai mata kuliah pelajaran kita minggu depan. Ya. Jadi sudah bisa digarap, dikerjakan. Nah, tadi Raymond berbicara dia pakai Masjid Apung di mana tadi itu sudah bisa dimunculkan di latar belakang. Bahwa proyek ini, nama proyek ini, dilengkapi gambarnya, masukkan gambarnya di situ, lokasi di sini. Nah, udah bisa dijelaskan struktur bangunannya itu di pendahuluan. Nah, pendahuluan nanti baru masuk ke metode pelaksanaan bab kedua mungkin. Metode pelaksanaannya bagaimana? Nah, seperti yang tugas pribadi kemarin, tugas fondasi itu. Nah, itu dijelaskan. Yang pertama ini, ada yang bagus saya lihat yang kemarin di kelas ini apa di mana itu ya. Dia membuat hierarki, membuat struktur organisasi pelaksanaannya, flowchart. Itu bagus ya. Ini dulu, habis ini, habis ini, habis ini. Dia buat flowchart sampai ke selesai pekerjaan. Baru setelah itu didetailkan di langkah flowchart yang pertama itu apa yang dikerjakan. Bla 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 bla. Terus itu cukup bagus. Di kelas ini kelas di Buncit ya, saya kurang paham itu ya. Tapi ada yang saya lihat bagus itu. Nah, seperti itu. Baru buat detail spesifikasi. Ya, oke, begitu Raymond ya sama kelompok Raymond, kelompok 1. Oke, Pak. Ya, lanjut Rehan, kelompok 2 siapa Han? Kelompoknya Fadli Rizky, Pak. Oke, ayo Kelompok satu saya, orang Pak. berbicara. Oh, ini Fadli Rizky. Oke, ayo ke Mas. Gimana Ya, Mas? Kelompok kita gedung 4 lantai fakultas universitas, Pak. Saya bentar, Pak. Kenapa mau share kamu? Share screen? Iya, Pak. Mau Oke.
Oke, saya buat dulu. Oh, ya, silakan. Kelihatan nggak Pak? Ya, kelihatan. Ya, ini contoh bangunannya Pak, dari tampak sampingnya Pak. Bangunannya 4 lantai Pak. Ada teaternya juga. Cuman 4 lantainya itu kecil kayak gini, dia di sini itu ruangan kontrol CCTV gitu-gitu Pak. Nggak apa-apa Pak. Oke, nggak apa-apa Rehan. Yang penting udah mencapai empat lantai, walaupun lantai sedikit di atas nggak masalah. Bisa ini. Iya. Untuk bentuk bangunannya lebih ini sih, lebih ke arah panjang gitu Pak, panjang. Ya, nggak apa-apa. Ini potongannya. Ya, nah ini kan plannya detail-detailnya gimana, Rizky? Ada Pak, untuk kayak Karena berapa besar kolom, berapa ada Pak, ini Pak, ini kayak detail kolomnya Pak, elevasi kolomnya, terus ini detail kolomnya. pembisian ya. Ya, ada. Ya, oke, ini cukup ini. Nah, maksud saya seperti terus share dulu biar teman-temannya juga lihat siapa sih Rizky. Detail kolomnya, terus ini ada denah kolomnya juga. Berdasarkan parsial jenis kolomnya K3, terus ada detail tangga. Detail tangganya seperti ini Pak. Ya. Oke. Jadi teman-teman, siapa tadi yang pertama tadi, Rehan ya, bukan Rehan, siapa? Johannes. Lihat ya Johannes ya. Iya Pak. Akan juga kalian nanti seperti ini. Karena kamu belum share tadi gambar-gambarmu itu, gambar kelompok. Saya mau coba share screen juga boleh Pak? Oh boleh, baru muncul ya. Tadi kenapa nggak ngomong lo? Oke. Iya Pak, ini baru mau coba di share screen. Oke, ini sudah bagus ini Rizky. Oke, kalian tinggal garap aja. Bisa berbagi tugas. Rizky, sebentar ya. Bisa berbagi tugas karena kenapa ini kan kelompok ya. Bisa kalian bagi tugas. Kamu deh ngerjain pendahuluan atau tergantung bagaimana metode kalian ya. Kamu deh yang ngerjain metodologi, kamu yang ngerjain spesifikasi. Baru nanti di-combine, kalian diskusi gitu loh. Itu hanya salah satu cara mempercepat. Tapi tergantung bagaimana kalian cara mengerjakannya ya. Udah mulai ngerjain juga sih Pak. Udah mulai dicicil bab 1, bab 2 nih. Kira-kira begini Pak, gambar detailnya Pak. Gambar denahnya mana? Ini mah lebih ke spesifikasi kalau ini. Ini aturannya, ini code standarnya di project itu. Penulangannya harus begini bentuknya kalau bengkok pas di pertemuan. Jadi ini ya gambar sih gambar, tapi ini gambar code standarnya.
boleh nanya nggak Pak? Sembari nunggu ini lagi di share screen. Boleh, boleh. Eh, untuk gambar saya kan nggak ada kayak tadi ya potongan detail kayak tadi misalkan sambungan gitu-gitu, lebih cuma ke gambar detail kayak tulangan aja gitu, nggak ada gambar spesifik teknisnya gitu. Itu nggak apa-apa kan ya Pak? Tetap bisa kan? Nggak apa-apa. Kalau spek itu kan kalian tentukan sendiri, bukan lewat gambar. Kalian tentukan apa spesifikasinya. Nah, itu bisa diambil dari SNI, ya. Ambil dari SNI atau diambil dari kalau mau dari luar ACI, America Concrete Institute. Nah, diambil dari situ. Nah, tadi kalau si Raymond ini dia sudah dibuatkan kode standar. Itu ngambil dari mana? Tetap dari SNI juga diambil itu ketentuan tuh. Kalau pembisian belokan itu berapa panjangnya, panjang hooknya itu ada 15D, 20D, yaitu dari SNI, dari ACI. Cuma mereka buat lagi gambar khususnya gitu loh. Nggak apa-apa, Rizky. Oh iya Pak, baik, Pak. Terima kasih Pak. Oh iya Pak, Gambar di untuk metode gini, Pak. pelaksanaannya nanti sampai ke arsitektur juga nggak ya Pak? Atau cuma di struktur aja Pak? Ya sebenarnya komplit dong sampai arsitek. Oke Pak, siap Pak. Ya. Mana Raymond? Ini kamu ini masih gambar layoutnya Raymond. Iya, cuma gambar layout sama yang tadi doang, Pak. Nah, berarti kamu Raymond belum dapat gambar. Pak, Gambar. kalau saya mau nanya ini, Pak. Kalau selain ini bisa nggak, Pak? Kayak misalkan ngerjain apa mercusuar doang, Pak? Mercusuar apa itu? Strukturnya dolphin, Pak. Mungkin maksudnya nanti di laut ya. Yang gimana maksudnya si Raymond tadi? Kalau ini belum Mon, ini masih Dena sama code standar tadi. Iya, Pak. Nanti saya coba minta lagi, Pak, gambar lengkapnya, Pak. Nah ini coba-coba terus ini. Ya ini Mon. Coba next Mon. Coba ke awalnya Mon. Ke gambar ini kan halaman slide 44. Coba satu. Iya, saya nggak bisa ngelihat detail kelihatannya sudah ada di sini, Mon. Apakah itu tidak lengkap di gambarmu itu gimana? Tapi udah ada di situ kelihatannya. Jadi gimana, Pak? Kira-kira boleh pakai ini, Pak? Ya, harus coba lengkap dulu, cek dulu ya.
Tapi saya lihat ini, coba detailnya mana? Potongannya mana? Coba lihatlah potongan 33 atau ini kamu masih dari HP ya? Terus pembersihannya kemana? Terus coba. Oh ini, oke terus. Oh udah bisa ini. Kamu nggak ngelihat tadi udah bisa ini. Baik, Pak. Ya, ayo udah yang kamu tanyakan lagi, udah bisa ini, udah hampir seperti punya si Rizky tadi nih. Oke, siapa lagi? Kelompok 3, kelompoknya Kusnan, Pak. Ayo, siapa jubirnya? Nah, Saya sendiri, Pak. wah, mantap. Oke, gimana ceritanya, Mas? Boleh share sering nggak, Pak? Boleh. Dari kelompok kami, rencananya jalan tol sih, Pak. Ya, oke. Dari STA 14 sampai STA 19. 5 kilo ya, oke, ya. Oke, Untuk cocok. gambar detailnya, ini sih, Pak. Udah ada. Cukup apa kurang, Pak? Ya, coba aku lihat dulu. Ini di atas ya. Oke, next. Pembersihannya mana? Pembersihannya. Pembersihannya ini, Pak. Ini bukan, Pak. Apa bukan? Itu kolomnya bulat, diameter 80 cm. Masih dimensi, berbicara dimensi semuanya. Iya. Ini, Pak, cuman ada apa? Notasi dari pembersihan aja, Pak. Oh ya, 10 diameter. Oh bukan. Itu konkret steel pile, banyaknya 10, diameter 60 cm. Itu maksudnya itu. Jadi spoon pile itu adalah diameter 60 cm. Banyaknya 10, satu cross section itu. Gitu, maksudnya. Ada lagi gambar yang lain? Ini aja sih, Pak. Detail gambar potongan sih kebanyakan. Ya, gambar penulangannya saya belum lihat loh. Bagaimana nanti menghitung daripada ulangannya kan harus ada lengkap itu. Kayaknya iya nggak ada, Pak, tulangannya, Pak. Ya oke, nanti kamu cari deh. Ini sudah Dilengkapi dulu apa aja, Pak? Tulangan sama ya, gambar detail penulangannya mana? Sebetulnya itu kan.
Nah ini kan pile cap-nya itu, tulangannya gimana di situ yang beton kelas E itu? Oh, bukan itu lantai kerja ya, di atasnya itu kan pile cap itu, tulangannya gimana? Tapi Ah ini ada. sebagian ada Pak, Sebagian ada nih. untuk slabnya. Iya, slabnya. File cap-nya gimana? Oke, nanti kamu cek aja kalau sudah ada nggak apa-apa, boleh digunakan ini ya. Setelah itu Iya, Pak. kalau nanti Tinggal kesukaan. dilengkapi kurang-kurang ya Pak. Iya, ya. Oke Pak. Udah ya Pak. Terima kasih. Oke, ya. Oke, lanjut kelompok berikutnya. Tadi Rehan katanya ini. Kelompoknya Alwa, Pak, Alwa. Andika bukan? Oh, Alwa ya. Oke, Iya, silakan. sama Andika juga. Ya. Oke, kelompok 4. Filenya ada sama Andika. Ini Pak, kira-kira Ya, ini gambar detail ini. Coba mana kita berangkat dari gambar plan-nya dulu, layout-nya dulu coba. Ini bangunan apa ini? gedung kantor 4 lantai Pak, di daerah Bintaro. Kantor 4 lantai ya. Iya Pak. Ini strukturnya Pak. Ya. Potongannya mana? Potongan kelihatannya 4 lantainya mana coba? Gak ada, ini lantai struktur lantai 1, lantai 2, lantai 3. Iya Pak, ini Pak. Lantai 1, lantai 2, 3, dan 4 Pak. Iya, ini tampak lantainya nih, tampak lantainya. Maksud saya langsung tampak samping coba. Oh, iya Pak. Ini Pak kalau dari tampak ininya. Kelihatan Andika.
Belum muncul ya Pak ya? Belum. Wah, belum muncul juga Pak. Belum. Stop share screen dulu kali, baru share screen lagi. Udah. Belum Edli? Belum. Belum es. Oh bisa ya? Banyak berdoa, Es. Bismillah. Mar, coba buka Mar. Pakai punya lu Mar. Bisa nggak? Gue nggak bisa buka. Coba, ntar lu. Filenya nggak bisa dibuka. Gue nggak ngerti tuh. Ini gue buka dulu. Maaf Pak, mungkin lanjut dulu ke kelompok satunya. Saya coba buka dulu nanti. Oke, boleh. Oke, Oke, Pak. silakan Royhan, kelompok mana Han? Selanjutnya kelompoknya Wahyu, Pak. Tresna. Ya Pak, hadir Pak. Suara saya terdengar Pak. Oke, jelas Mas. Ya Pak, saya izin buat share screen ya Pak. Ya, oke. Baik Pak, sebentar Pak. Mana ya? Kira-kira udah kelihatan belum ya Pak? Udah bagus sekali gambarnya. Oh sudah Pak. Oh ya Pak. Jadi buat apa namanya gambar dari kelompok kita ini sekilas ada petanya Pak. Peta dari seksi 1 sampai dengan seksi 4. Nah, total daripada keseluruhan seksi panjang ini ada 34 km Pak. Sebentar. Nah, jadi yang kita ambil itu cuma dari wilayah Tiram sampai dengan Cilincing ini Pak. Ini saya juga ada gambar AutoCAD-nya Pak. Bentar saya buka dulu. Berapa kilo itu? Total keseluruhan, kalau yang seksi 4 itu ada 11 km Pak. Yang kalian ambil tadi? Kalau total, yang saya ambil seksi 4 aja Pak, itu ada 11 km Pak. Ya, oke. Ya. Jadi ini ada gambar dari AutoCAD-nya. Total keseluruhan dari STA 0 sampai dengan STA terakhir. Nah, sementara buat STA 4-nya itu ada di sini, Pak. Nah, ini, Pak. Gambar sekilas daripada AutoCAD. Mulai dari titik 248L sampai dengan di wilayah Cilincing ini, Pak. Ya, ini jadi sekilas gambar AutoCAD-nya. Nah, selanjutnya mau saya coba buka gambar ini. Lebih ke arah detail tulangan. Kamu kerja di sini, Tresna? Oh enggak Pak, saya kerja praktik Pak. Cuma data-datanya itu saya dapat dari owner, saya dapat dari PUPR juga. Sama ada beberapa yang saya dapat dari kontraktornya langsung Pak. Oke. Ya. Saya ambil contoh di bagian, ini sebetulnya udah masuk seksi 4 semua ini Pak. Cuma saya ambil contoh di bagian JUBKT-nya. Jadi ini ada beberapa data yang udah saya dapat juga, baik dari penulangan kolom, pier head, pel cap, dimensinya juga ada. Ini juga ada Denha workshop-nya juga. Sebagai contoh, ini sebentar. Ya, jadi ini buat denah bagian workshop atau K3 di bagian seksi 4-nya aja nih, Pak. Ada beberapa tampak juga udah muncul di sini.
Ya, pagi Bu. Ya, maaf Bu, saya lagi jenguk sebentar Pak ya. Jadi ini juga ada RTA yang saya dapat khusus di bagian total seksi sebetulnya dari 1 sampai dengan 4. Oke. Tresna, justru saya tanda tanya nih Tresna. Ya Pak. Komplit banget. Jangan-jangan tinggal copy paste nanti kan laporan ini. Oh, tapi kalau buat kayak data WBS atau juga data-data manajemennya, itunya saya belum punya itu Pak, baru ke arah gambar atau dengan metodenya Pak. Oke, saya lihat ini komplit banget, sudah sampai ada juga di sini. Ya, oke. Nggak apa-apa, yang penting tahu prinsip, paham prinsip. Bagi saya itu prinsip yang perlu ya. Baik Pak. Jadi gimana Pak? Oke, nggak apa-apa, boleh. Oh baik, mungkin untuk share screen-nya saya stop sampai sini ya Pak. Iya. Baik Pak. Lanjut Han. Yang selanjutnya kelompoknya Fikri, Pak. Halo Pak. Ya, halo. Rifki. Iya Pak. Jadi kan saya kan ini Pak, satu tempat kerja praktik sama Tresna. Nah saya juga pengen ngambil dari tempat yang sama, tapi saya beda seksinya Pak. Saya seksi 2. Nah, tapi saya utamanya di JU-nya Pak. Apa itu? Apa JU? JU jembatannya Pak. Oh. Itu boleh gak ya Pak? Oke, boleh. Buat saya tampil dulu. Coba. Tapi jembatannya jembatan apa? Jembatan penyeberangan orang? Tolnya Pak, ini tol. Jadi dia tolnya ngelewatin di atas kali BKT itu Pak. Oh, berapa panjang jembatan itu? Nah, kayaknya kalau panjangnya kurang dari 5 km tuh Pak, nggak bisa ya Pak. Jembatan totalnya berapa? Coba. Ini belum muncul ya Pak, share screen. Udah. Persisnya berapa panjang jembatan? Ini kan jembatannya ada 57,482 ini. Sebentar Pak. Palingan. Iya, 57. Ini mili kan? Iya Pak. Jembatannya kecil mah, 57 meter. Nah iya Pak. 57 meter. Oke, boleh. Khusus jembatan saja, boleh? Boleh Pak. Ya, khusus jembatannya saja boleh. Tapi mana gambar detail jembatannya? Khusus boleh, jembatannya saja ambil, nggak apa-apa. Gambar detailnya yang seperti ini Pak. Ini kan gambar ininya masih gambar ini Pak. Ini. Iya. Bentar. Ya, terus yang lain? Pembesiannya Pak. Tapi ini jelas yang mana biasanya kan setelah jembatan itu langsung ada ke jalan itu langsung ada expansion join dulu ya. Ada pemisahnya antara jembatan dengan struktur jembatan dengan struktur jalan berikutnya. Jelas nggak itu gambarnya? Sebentar Pak. Di pemisahan antara jembatannya dengan jalan tolnya gitu loh.
Oh, ini sih Pak biasanya nih yang ini ya. Ini kan yang di kiri ini peer-nya nih, buat peer-nya di ke atas. Yang ini cuman file doang Pak. Yang kanannya cuman file doang. Yang membedain itu. Nanti yang lanjutannya di kiri itu ada girder Pak. Berarti yang sebelah kiri yang jembatan ya? Ya, Hmm. kalau dari yang gambar yang ini. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalian ambil cuma jembatannya saja, nggak apa-apa. Boleh. Baik Pak. Ini cukup ya Pak? Ya, cukup. Baik Pak, terima kasih Pak. Udah saya itu nih ya Pak, bilangin ya. Terima kasih Pak. Ya, oke, lanjut Han. Sudah Pak, cuma 6 kelompok saja. Oh, tadi sudah 6 itu Han? Sudah Pak, sudah 6 kelompok. Oh, satu lagi siapa tadi? Yang itu, yang Kelompoknya Andika yang tadi sempat yang nggak ada belum share itu, screen coba. ya. Ya. Ada nggak? Ya, muncul. Ya, Ah, ya. Ini Pak, untuk denahnya. Lantai 1, 2, dan 3. Ya, ini denah, potongannya nih ya. Ini Ini, Pak. besarin dulu. Yang potongan ini yang tampak ini ya. Oke, cukup ini. Cukup. Bisa ya Pak? Bisa. Tapi ada gambar penulangannya ada ya? Ada Pak tadi yang di satunya lagi ada penulangan kolom segala Ya. macamnya ada Pak. Cukup. Ya, makasih banyak Pak. Ya, oke. Ya, jadi saya sudah koreksi tugas kalian itu gambar-gambarnya. Silakan mulai dikerjain ya. Metode pengerjaannya bagaimana, cara pembagian tugas karena kelompok bagaimana, silakan. Terserah kalian, yang penting ada tanggal itu, lupa saya tanggal berapa tugas 1 harus disubmit. Dan ingat, gambar ini akan dipakai sampai tugas besar 2. Ya. Jadi makanya itu artinya tadi gambar ini harus komplit. Ya. Karena nanti dipakai sampai tugas besar 2 selesai. Sampai ke penjadwalan nantinya. Ya, kira-kira seperti itu. Barangkali ada yang mau bertanya? sepertinya cukup Pak. Cukup ya. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan bisa lewat WA grup Pak. Boleh. Sebentar dulu. Ya, jadi gimana, tidak ada pertanyaan? Pak, saya nanya ada satu terakhir Pak. Kan kalau di file tugas besar itu yang dibuat hanya metode pelaksanaan sampai WBS. Untuk RKS-nya dibuat atau tidak ya Pak? Ada. Spesifikasi ada, coba baca, ada. Coba saya share ya, mana tugasnya, saya coba ya, saya buka dulu ya. Tugas besar 1. Kayaknya ada dari Ya, seingat saya juga ada nih. Oh iya ada Pak. Ada Maaf Pak, ya, nggak oke. baca. Ya, itu harus apa yang kita pelajari kan itu diaplikasikan. Sama juga di tugas
tugas klien yang pribadi itu begitu juga. Cuma ini kan skopnya kan kecil. Kalau tugas personal itu kan kecil skopnya. Hanya pekerjaan pondasi 1x2 meter. Kan? Nah, gitu. Ya, gimana? Tidak ada lagi yang mau bertanya? Kalau oke, nanti kalau mau bertanya silakan. Kita mau absensi dulu lah ya.